Pemirsa, baru saja kita mendengarkan curcol dari Sujiwo Tejo. Maksudnya curhat colongan, curcol itu. Kita akan lanjutkan kepada audiens mahasiswa. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya, Bang Karni. Saya Elvin Purba dari BEM Universitas Udayana. Cukup menarik dan panjang lebar, walaupun sedikit agak bingung gitu ya. Ini nanti yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Tapi intinya saya pikir setiap ada polemik, khususnya terkait korupsi, setiap hanya ada satu kebenaran, tapi setiap orang atau setiap pihak memiliki pembenaran masing-masing gitu. Yang ingin saya tekankan tadi, bagaimana ke depannya biarlah ini biarkan kalau di diskusi Lawyers Club ini biarlah seperti ini. Tapi kedepannya supaya ada intinya seperti yang tadi adalah, ya biarkan pembuktian di hukum yang berbicara gitu. Supaya tidak banyak polemik, ya biarkan bukti hukum nanti gitu. Saya tadi sebenarnya cukup ini teman-teman bapak-bapak di DPR khususnya. Kalau memang itu tidak perlu, tidak banyak atau banyak pembuktian untuk membantah tuduhan Pak Dahlan Iskan gitu. Saya pikir responnya tidak perlu berlebihan seperti itu, sehingga yang terjadi apa? Ya polemik atau praduga di masyarakat yang semakin banyak gitu. Itu yang kita sayangkan gitu. Karena setiap orang punya kepentingan masing-masing, mungkin, dan juga Bapak juga ada benarnya, ada juga salahnya gitu. Di bagian Pak Dahlan Iskan ada benarnya mungkin, tapi ada juga mungkin maksud tertentu gitu. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya sampaikan, ini hanya bagian kecil gitu. Ini bagian kecil, tapi jangan sampai kita terlena dengan hal yang kecil seperti ini. Banyak hal yang lebih besar terkait kasus-kasus korupsi yang harus kita pikirkan gitu. Nah, ini yang menjadi titik saya ya, terkait senturi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan bahwa menarik, ini sebenarnya saya pikir kaitannya tetap ke Pak SBY gitu. 2014 Pak SBY kan sudah selesai gitu. Apa janjinya dia dari awal sebagai garda terdepan atau yang terdepan untuk memberantas korupsi, berarti sampai hari ini belum terbukti itu ada kebenarannya gitu. Itu yang saya tangkap. Bahkan sampai masuk di kementeriannya, sampai ke istana, sampai polemik yang sebesar ini terjadi, dia tetap hanya diam dan tidak ada kejelasan sampai saat ini gitu. Itu yang menjadi penting saya. Makanya jelas saya sampai 2014 sebelum Pak SBY turun, tuntutannya jelas adalah Pak SBY harus menyelesaikan semua dosa-dosa sosialnya itu, apa yang pernah dia janjikan dulu pada tahun 2009. Sejigaknya ada, seingat saya pribadi ada sekitar 15. Sampai hari ini saya pikir tidak terbukti satupun itu gitu. Tidak ada terbukti yang konkret, khususnya di bidang korupsi. Ya, ini yang poin saya dan yang saya tekankan tadi, janganlah kita tergoda dengan hal-hal kecil seperti ini. Kalau itu tadi, saya tadi sempat juga ngobrol sama Bang Karni, makanya kalau dihitung korupsi seperti ini, mungkin kita di ruangan ini pun ke penjara semua nanti gitu. Itu capek kita Pak kalau yang kecil-kecil seperti ini. Tapi bagaimana supaya sistem, ya tadi juga mungkin, atau misalnya setidaknya bawahnya ini gitu, dalangnya ini siapa gitu, walaupun di sini ada dalang gitu. Kira-kira siapa yang akar yang permasalahan ini semua, ya carilah itu, termasuk sistemnya juga ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bang Karni. Saya mau jawab mahasiswa ini dulu. Presiden dari mahasiswa Udayana, Universitas Udayana. Dia sebenarnya nyambung dengan Mas Jiwo tadi, kepercayaan. Tapi sulit kita untuk bisa mempercayai kejujuran seseorang kalau kita sendiri berada dalam posisi mereka itu. Kita juga akan berbohong. A.L. McCann, jurnalis abad ke-20 di Amerika. Saya sekarang kasih presiden Denpasar Lawyers Club. Ada? Enggak, saya akan istimewakan orang daerah. Karena kita lagi berada di Pulau Dewata Bali. Karena itu Mas Jiwo tadi romantis sekali. Karena dekat pantai kata. Kita di Kute hari ini, di Pullman Kute. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Selamat malam Bang Karni Ilyas. Kami di daerah senang sekali dengan acara seperti begini. Karena nampaknya selama ini kan kami hanya sebagai penonton dan pendengar apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta. Ternyata kondisi seperti ini memang luar biasa yang harus kita lihat secara jernih. Kalau tadi kita memperdebatkan siapa yang salah, siapa yang benar dalam hal kasus yang kita hadapi sekarang ini.
Secara hukum, itu sesungguhnya kan sudah jelas. Kalau saja bapak-bapak dari eksekutif mempunyai bukti permulaan yang cukup, kenapa tidak proses dan tidak dibuka secara transparan gitu? Kenapa harus saling diam-diam, saling menuduh, saling menuding? Mari kita buka saja. Jadi jelas permasalahan. Permasalahan hukum kita clearkan secara hukum, permasalahan politik silakan diselesaikan secara politik. Gitu. Sehingga tidak membuat kerancuan atau keraguan terhadap kami-kami yang di daerah. Gitu. Karena tidak jelas sebetulnya apa sih yang direbutkan di Jakarta. Saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling sikut. Yang untung siapa, yang rugi siapa. Yang jelas masyarakat di daerah menjadi ragu dan tidak mengerti. Jadi tegasnya Bang Karni, kami di daerah minta supaya masalah hukum harus keras dan tegas diselesaikan secara hukum tanpa pandang bulu apa bukti apa hitam, tidak perlu kita selesaikan secara terbuka. Jangan hukum ditarik ke masalah politik atau masalah politik bawa ke masalah hukum sehingga menjadi rancu, menjadi abu-abu. Sekian dan terima kasih. Namanya siapa, Pak? Saya Pak Simon Nahat. Baik, silakan Mas. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Tidak saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan menggugah tidak saja yang hadir pada kesempatan ini, tetapi kepada seluruh bangsa dan negara Indonesia, di mana setiap apa yang diadakan oleh ILC khususnya, kita telah dipertontonkan pada atraksi-atraksi yang sangat mendebarkan bangsa dan negara. Khususnya bahwa atraksi yang ditampilkan pada saat ini adalah cermin dari kebobrokan bangsa dan negara. Di mana era transparansi, keterbukaan ternyata tidak mampu kita selesaikan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, patut kita bersyukur kepada media yang telah dilakukan oleh Pak Karni dan kawan-kawan. Oleh karena itu, karena kita berada pada abad milenium ini, lalu bagaimana cara kita untuk menyudahi penderitaan bangsa dan negara ini? Kita tahu ada 4 pilar demokrasi, dan boleh jadi pilar yang semuanya ini tidak cukup optimal untuk memberikan pencerahan, enlightenment kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, solusinya apa? Setiap diskusi yang kita adakan, kita ingin mencari solusinya itu apa? Oleh karena itu, menurut emat saya hanya menegaskan apa yang disampaikan oleh rekan saya adalah kita harus kembali kepada hukum, dan hukum dalam konteks apapun harus ditegakkan tanpa kompromi. Dan kedua, kita tidak bisa meninggalkan sebuah peradaban yang harus kita wujudkan bersama dalam konteks apapun. Oleh karena itu, mohon jangan dihilangkan, jangan diabaikan apa yang namanya kebudayaan atau budaya. Hanya dalam konteks budaya inilah semuanya pencerahan dapat dilakukan. Bukankah dalam konflik, dalam situasi apapun, biasanya muncul tokoh-tokoh budayawan? Apakah pada tahun 65, Khairil Anwar, 45 Khairil Anwar, kemudian tahun 66 Taufik Ismail, dan kemudian ada Rendra dan seterusnya. Hendaknya orang-orang semacam inilah yang mampu mencerahkan dalam kegalauan bangsa negara yang tercabik-cabik. Tidak bisa diselesaikan oleh politik, tidak bisa diselesaikan oleh hukum, tetapi harus memberikan pencerahan. Itu adalah enlightenment. Itu yang diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih. Baik, namanya Mas, dari mana? Iketut Ngastawa. Hah? Bali. Asli Bali. Nama Surya Dharma. Bang Karni, tadi apa yang dijelaskan oleh BUMN maupun bapak-bapak di DPR, itu pada hakikatnya ada benar dan ada salahnya. Cuman saya ingin menggarisbawahi, maaf kepada bapak-bapak di DPR, barangkali sistem kita tolong dikoreksi agak salah dalam menentukan direksi BUMN, di mana ada fit and proper oleh Dewan. Karena apa? Karena DPR itu kan bersifat politis. Kalau itu duta besar,
patut di fit and proper. Tapi bangsanya Hakim Agung, Gubernur BI, termasuk direksi BUMN, rasanya kurang tepat. Maaf, tolong dikoreksi. Nggak ada, sehingga hal ini tidak mungkin terjadi. Nggak ada DPR. DPR nggak? BUMN. BUMN nggak DPR. Dalam artian penunjukan ininya, direksi dapat persetujuan dan sebagainya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Oke. Ya. Jadi persoalannya sekarang, apakah sistem ini akan tetap dilaksanakan? Sehingga problem yang model ini akan, ya istilahnya sebagai balas jasa, terima kasih, pasti ada apa yang dijaga. Terima kasih. Saya mau minta wanita. Ada nggak wanita? Silakan. Terima kasih Bang Karni. Ketemu lagi di Bali. Dulu saya pernah ikut pertama waktu Abang akan menggagas acara ini. Karena tadi diskusinya rame sekali antara DPR dengan bapak-bapak yang di depan sudah tegang. Makanya saya membreakdown. Nah, nama saya Umi Martina. Ini Wayan Umi Martina. Saya dari Denpasar, Bali. Tadi diskusinya luar biasa sekali. Tadi ini Bapak Ketua DLC-nya juga nitip pesan ke saya kalau ada kesempatan bicara, kalau saya nggak sempat bicara. Kami berdua tadi sempat berdiskusi juga ikut di sini. Akhirnya kami di sini memberikan masukan mungkin ya dari Bali, dari kami. Tadi kita sudah rame, intinya profesionalisme. Dewan Profesionalisme bekerja sesuai dengan porsi dan aturannya. BUMN Profesionalisme bekerja sesuai dengan porsi dan aturannya. Sehingga apabila terjadi hal-hal yang tadi sudah disampaikan, ada masalah hukum diselesaikan secara hukum, ada masalah politik diselesaikan secara politik. Baik. Terima kasih Bang Karni. Hadir. Baik, terima kasih Bang Karni. Ya. Nama saya Madi Suwardana, biasa dipanggil Aril. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan Iskan sebagai aksi-aksi individu, ketimbang saya melihat aksi-aksi individu ketika timnas dulu melawan Malaysia. Jadi nggak pernah gol lah. Kira-kira sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Dahlan, saya kira DPR yang disebutkan namanya, kecuali yang diklarifikasi ya, tidak perlu gerah lah, santai-santai saja. Nanti akan dibuktikan apakah benar melakukan atau tidak. Dari rangkaian cerita tadi, saya kira ada hubungan-hubungan yang sudah diakui bahwa ada kong kali kong dan model skandal, dan alurnya harus kembali ke KPK. Nah, secara prinsip bahwa tindakan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan ini tentu memiliki dua makna. Yang pertama ada perbaikan terhadap budaya nanti. Bahwa DPR nggak berani lagi datang ke BUMN, nanti dikira-kira kong kali kong. Yang kedua, ini akan berdampak juga pada perubahan pada konstelasi politik. Dan tentu ada negatif dan positifnya. Negatif yang saya khawatirkan adalah... Kalau diperpendek ya? Ya, negatif yang saya khawatirkan, Dahlan Iskan akan dicari kesalahan-kesalahannya. Ini akan model Polri dan melawan KPK. Ini yang saya khawatirkan. Yang positifnya adalah bahwa dengan adanya kejadian ini, tentu akan merubah segala sistem yang dulunya tidak baik menjadi baik. Terima kasih. Baik. Saya mohon maaf yang lain, waktu kita udah habis. Yang ingin saya katakan begini. Di sebuah masyarakat yang sebuah orang bersalah, bahwa kejahatan satu-satunya adalah terbongkarnya kesalahan kita. Dan dosa satu-satunya adalah kebodohan kita sehingga kita tertangkap. Hunter Thompson, seorang jurnalis Amerika juga. Malam ini 2 jurnalis. Kita ketemu
ILC yang akan datang.